Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 50 dan 51 sebelumnya, kita telah diperlihatkan Siti Garba yang berniat untuk melawan surga. Dan dilanjut juga dengan Taesang Laojun yang telah membangkitkan para dewa surga untuk generasi baru. Dan di chapter 52 kali ini, cerita pun diawali dengan membawa kita ke rombongan Guru Tang. Tuan Su mengatakan bahwa ada kuburan umur panjang. Guru Tang mengatakan, kapan kamu menemukan bahwa ada kekuatan untuk bangkit dari kematian? Tuan Su mengatakan, baru tahun lalu, salah satu cucuku meninggal. Lalu, aku menguburnya di makam Chang Seng. Dan tuanku di sini menceritakan kisahnya. Suatu malam, setelah 3 hari kemudian, dia kembali dan menemuiku. Dan dia mengatakan bahwa dirinya sangat lapar. Saat dia melihat di meja ada banyak makanan, dia pun langsung segera mengambil makanan itu dan memakannya. Orang-orang melihatnya pun tidak percaya karena dia yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Di sini, orang-orang pun banyak yang berteriak bahwa ada mayat hidup dan mereka semua bergegas untuk membunuh mayat hidup itu. Mereka pun semua memukuli mayat hidup itu hingga mayat hidup itu pun kini baik-baik saja lah. Kok dipukulin baik-baik saja? Ya nggak tahu lah, emang ceritanya kayak gitu. Tuan Su yang menyaksikan itu pun tidak sanggup untuk melihatnya. Jadi Tuan Su memerintahkan mereka semua agar berhenti memukuli anak itu. Mereka pun menuruti apa yang dikatakan oleh Tuan Su. Di sini Tuan Su sangat merasakan kasihan pada cucunya itu karena anak itu terlihat sangat kelaparan. Anak itu juga memakan makanan yang ada di depannya hingga anak itu pun merasakan sangat kenyang. Setelah kekenyangannya dia pun muntah. Saat itu juga mereka yang menyaksikan benar-benar terkejut dan merasakan bahwa anak itu menjadi gila setelah bangkit dari kematiannya. Tuan Su mengatakan darah cucunya tumpah ke seluruh tanah, tetapi dia abadi dan dia sangat lelah sehingga dia tidur di tanah. Guru Tang mengatakan, sebelum cucu Anda dibangkitkan dari kematian, apakah ada sesuatu yang aneh terjadi pada pemakaman Chang Seng? Tuan Su mengatakan dulu ada banyak darah yang memancar dari tanah itu, mengalir melalui kuburan umur panjang. Guru Tang mengatakan, apakah semburan darah itu berlangsung selama 3 hari? Tuan Su mengatakan, bagaimana Anda bisa tahu? Guru Tang mengatakan bahwa dirinya telah diberitahukan oleh Dewa Tanah bahwa itu adalah sungai darah. Mendengar kata sungai darah, Tuan Su di sini sedikit terkejut. Guru Tang mengatakan pemakaman umur panjang pasti ada kaitannya dengan darah misterius ini. Hai Tuan Su, Desa Samsara terletak di jalur monster. Lalu, pernahkah Anda mendengar nama 6 monster? Tentu saja aku pernah mendengarnya, sahut Tuan Su. Tuan Su juga mengatakan bahwa mereka adalah monster yang brutal. Baisi mengatakan, apakah Anda mengenal mereka? Tuan Su mengatakan, saya adalah salah satu dari ras monster tersebut. Dan tiba-tiba saja di sini semuanya terkejut dan terlihat juga dari kejauhan banyak para monster yang ingin mendekatinya. Guru Tang mengatakan, itu mereka. Apakah mereka mengejar kita? Tiba-tiba di sini terlihatlah Aoye bersama monster itu. Monster itu mengatakan, hai Guru Tang Sanzang, kamu telah dicari oleh anak naga ini. Aoye pun di sini berteriak kepada Guru Tang. Aoye juga langsung berlari dan memeluk Guru Tang. Guru Tang di sini tidak percaya, tapi syukurlah karena Aoye baik-baik saja. Guru Tang mengatakan, mengapa tubuhmu dingin sekali? Dan Guru Tang di sini ingin mengusap kepala Aoye dan dia merasakan tulang di lehernya telah tersentuh oleh tangannya. Aoye mengatakan bahwa dirinya sudah mati. Yu Tao, Putri Tulang, dan Baisi di sini sangat terkejut mendengar perkataan dari Aoye yang mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Aoye pun terus memeluk erat Guru Tang. Guru Tang mengatakan, apakah kamu dimakamkan di pemakaman umur panjang? Aoye mengatakan, ya Guru, aku sekarang monster abadi. Dan sekarang kita akan beralih ke Gautama nih, Mang.
Gautama mengatakan, aku telah menjawab pertanyaanmu. Apakah kamu puas? Roh bumi mengatakan, hai Gautama, jika kamu berani menghukum Taesang Laojun demi keadilan, aku belum puas. Gautama mengatakan, giliran aku yang bertanya. Pada hari itu, dunia naga dan surga manusia penuh kekerasan dan kekacauan. Jika seperti itu, apa yang kamu lakukan? Roh darah bumi mengatakan, itu benar. Aku menggunakan kekuatan jantung bumi untuk membangunkan hati makhluk di dunia dan meminta untuk saling membunuh. Mengapa Anda melakukan itu? Saut Gautama. Roh bumi mengatakan pembunuh yang disebabkan oleh kebencian itu dapat membantuku menyembuhkan lukaku dan mempercepat kelahiran tubuhku. Hal yang paling kuat adalah jantung inti bumi. Kekuatannya benar-benar dapat mempengaruhi pikiran semua makhluk. Gautama mengatakan, ya, sama saat aku membunuh Xiao Tian. Saat itu, aku bingung membuat keputusan. Aku hari itu telah membunuh Xiao Tian. Jika aku bisa tenang dan memikirkannya, mungkin akan ada cara yang lebih baik. Roh bumi mengatakan, sungguh menakjubkan. Seorang Gautama kehilangan belas kasihannya. Gautama juga mengatakan, niat membunuh pada awalnya dimaksudkan untuk menarikmu keluar. Dengan bantuan niat membunuh dari semua makhluk, bagaimanapun itu belum benar. Roh bumi mengatakan, tanpa bantuan itu, aku tidak akan pulih secepat ini. Gautama mengatakan, kami melakukan segala cara untuk menemukanmu. Roh darah bumi mengatakan, aku tahu soal itu. Tetapi orang yang menghancurkanmu bukanlah aku, melainkan musuh yang bersembunyi di dalam kegelapan. Mendengar perkataan dari roh bumi, Gautama di sini pun sedikit memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba saja di sini turunlah petir yang sangat dahsyat, dan hujan pun kini telah turun dengan deras. Roh bumi mengatakan, ada air mata dari atas langit, ada Taesang Laojun dari surga, jadi hormatilah iblis ini. Jika ada roh di atas langit, Anda juga akan menangis. Gautama mengatakan, keadilan itu sebenarnya dewa atau iblis, kamu masih perlu bukti untuk mengambil keputusan. Mendengar perkataan Gautama, roh darah bumi pun tersenyum. Roh bumi juga mengatakan, terus terang, semakin lama aku mengenalmu, aku mengagumimu. Tapi sayangnya kita berbeda, aku sangat ingin bisa berteman denganmu. Gautama mengatakan, kamu adalah iblis yang sebenarnya. Tapi dibanding mereka yang merasa dirinya benar, sepertinya Anda lebih baik. Mendengar perkataan dari Gautama, roh bumi di sini tertawa terbahak-bahak. Roh bumi juga mengatakan, aku pikir orang yang paling mengerti diriku adalah Taesang Laojun. Tetapi aku salah. Hari ini aku menemukan orang yang paling mengerti aku. Gautama mengatakan, bagaimana kau tahu bahwa Taesang Laojun terlalu terobsesi? Roh bumi mengatakan, saat itu aku bertarung melawannya, aku tersesat. Saat itu aku menjadi murid Tianyi dan mengenal 3 dewa kuno. Di antara 3 dewa besar di surga itu, aku sering berkomunikasi dengan Taesang Laojun. Hingga akhirnya kami berteman dekat. Gautama mengatakan, apakah kamu berpikir setelah dewa, iblis, dan monster muncul di langit dan bumi, pembunuhan meningkat, reinkarnasi kehilangan keseimbangan, dan dunia tak lagi damai? Dan kini roh darah bumi pun bangkit dari duduknya. Dan roh bumi juga menyentuh bola yang berisi guanyin. Gautama di sini bertanya lagi, apakah kamu berpikir bahwa dunia menjadi lebih berbudi luhur dan mereka sudah menjadi tempat bagi doa dan polusi? Roh darah bumi mengatakan, apakah Taesang Laojun memberitahumu semua ini? Gautama mengatakan, aku hanya mengatakan ini kepada Taesang Laojun. Tentu saja Taesang Laojun menentangnya, saut roh darah bumi. Gautama mengatakan, apakah kamu terlalu menghormati Taesang Laojun? Tentu saja, tapi dia adalah jenis lain, saut roh darah bumi. Gautama mengatakan, sepertinya kamu terlalu dekat dengan Taesang Laojun. Roh bumi mengatakan, kami hanya teman. Ketika aku kalah dari Taesang Laojun, aku dipaksa menjadi temannya. Hai Gautama, ketahuilah bahwa teman adalah senjata yang tak terkalahkan di dunia ini. Dan Shinji Season 6 chapter 52 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja. Dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya.
Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit.